Halo semuanya, kami dari tim 5 akan memberitahu kalian tentang teori informasi dan linear block kode. Yang pertama ada mutual information. Mutual information dapat didefinisikan sebagai H X per Y apabila conditional entropy dari input kanal bila output dari kanal sudah diobservasi. Kemudian dapat didefinisikan juga HY per X apabila conditional entropy dari output kanal bila input dari kanal sudah diobservasi. Kemudian yang kedua ada mutual information yang selalu tidak negatif. Dan yang ketiga mutual information jika gabungan entropi H, X, Y. Lalu selanjutnya ada properti mutual information. Itu ada 4 jenis yaitu good channel, bad channel, water, dan worst channel. Pembahasan kedua ada kapasitas kanal. Kapasitas kanal adalah banyaknya informasi yang bisa dilewatkan dalam sebuah kanal transmisi. Semakin besar nilai kapasitas kanal, semakin banyak informasi yang dapat dilewatkan dalam sebuah kanal transmisi. Yang kedua, nilai kapasitas kanal dipengaruhi oleh bandwidth dan nilai pita performance ratio. Lalu, kapasitas kanal juga sebanding dengan multiplexing gain yang dapat diperoleh dari teknologi multiple input multiple output atau MIMO, di mana terdapat lebih dari satu antena pada sisi pengirim dan penerima. Semakin besar multiplexing gain, maka semakin besar kapasitas kanalnya. Selanjutnya, kapasitas kanal menjadi vital dalam teori komunikasi. Noise Channel Coding Theorem yang menyatakan bahwa komunikasi yang reliable pada kanal discrete memories hanya mungkin terjadi pada communication rate R memenuhi R kurang dari C, di mana C adalah kapasitas kanal. Kapasitas kanal dari discrete memoryless channel didefinisikan C sama dengan max I/X/Y. Jadi kapasitas kanal yaitu mencari mutual information maksimum untuk semua probabilitas simbol input yang mungkin P/X/Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap J. Kemudian pembahasan ketiga ada teorema channel coding. Dampak menggunakan channel coding yang pertama adalah kinerja versus bandwidth, kedua power versus bandwidth, yang ketiga date rate versus bandwidth, dan yang keempat capacity versus bandwidth. Yang keempat ada teorema Shannon-Hartley. Teorema Shannon-Hartley menjelaskan tentang kapasitas kanal. Kanal merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari transmitter ke receiver. Kanal dapat berupa sepasang kawat, coaxial cable, frekuensi radio, dan sebagainya. Signal to noise ratio sangatlah penting dalam transmisi digital data karena menyusun batas atas terhadap rate data yang mampu dicapai. Menurut Shannon, signal to noise ratio sangatlah penting dalam transmisi signal digital data karena menyusun batas atas terhadap rate data yang mampu dicapai. Yang dihasilkan Shannon adalah kapasitas channel maksimum dalam bit per detik sesuai dengan persamaan C sama dengan B log 2 buka kurung 1 plus S per N tutup kurung, dengan C kapasitas maksimum, B bandwidth, S atau N perbandingan daya sinyal dan noise. Lalu yang kelima ada bobot dan jarak Hamming. Bobot Hamming, misal X suatu kata kode dalam SNQ, bobot Hamming dari X ditentukan oleh T berapa teks, didefinisikan sebagai banyaknya koordinat A0. Untuk setiap elemen X dari FQ, bobot Hamming didefinisikan sebagai berikut. Jika C suatu kode, maka bobot atau Hamming minimum dari C dilambangkan dengan WTC adalah bobot terkecil dari kata kode A0 dari C. Kemudian yang keenam ada kemampuan koreksi dan deteksi. Misalkan dikirim suatu pesan yang oleh penerima pesan tersebut diterima sebagai sandi 10000110001. Untuk melihat apakah pesan ini benar atau tidak, maka pesan yang diterima harus dicek. Untuk mengecek sandi yang diterima perlu dicari isyarat sindrom, yaitu perkalian antara matriks H dengan sandi yang diterima. Hasil perkaliannya adalah sebagai tabel yang bisa kalian lihat di slide. Jadi kesimpulannya, isyarat sindrom yang diterima oleh hasil perhitungan di atas adalah 0001-1. Jika isyarat sindrom ini dicocokkan dengan matriks H, terlihat bahwa isyarat sindrom cocok dengan kolom ke-11. Dengan demikian, kesalahan terjadi pada angka ke-11, yaitu pada angka 1, harus diubah menjadi angka 0. Kemudian pembahasan ke-7 adalah rangkaian encoder dan decoder. Encoder dalam dunia elektronika digital. Encoder adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit binary yang dimengerti oleh
perangkat untuk memproses data. Encoder terdiri dari beberapa input lain, tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu, yang selanjutnya bisa menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Lalu decoder, selain dalam logika digital, encoder juga adalah salah satu peralatan yang kerap digunakan pada mesin di hampir semua industri. Dilihat dari cara penggunaannya, memiliki pengertian sebuah sensor gerak mekanis yang mampu menghasilkan sinyal digital dalam merespon adanya gerakan. Jika dalam perangkat elektromekanis, perangkat ini bisa memberikan informasi pada pengguna sistem kontrol geraknya mengenai posisi, kecepatan, dan juga arah. Terdapat dua jenis encoder pada mesin, yaitu linear dan rotary. Jenis linear blok kode. Blok kode atau kode balok adalah skema penyandian yang menggunakan kode-kode biner dengan panjang yang sama dan tetap. Dengan skema kode balok, sebuah pesan biner atau sebuah rangkaian bit data akan dipotong-potong menjadi blok-blok data yang masing-masing panjangnya k bit, dan tiap-tiap blok data sepanjang k bit ini kemudian akan dikonversi menjadi sebuah kode biner sepanjang n bit, di mana n lebih dari k. Felt biner, himpunan semesta abjad k sama dengan 0,1 disebut sebagai felt biner. Penjumlahan seperti yang ada pada slide, contohnya, dan yang perkalian seperti yang ada pada slide contoh.